Tata. Ini juga kita akan ajak ngobrol bareng ya untuk sore hari ini. Mas Aris, selamat sore. Sore Mas Putu. Apa kabar sore ini ya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Membangun personal brand lewat Instagram ya? Ya. Oke. Mas Aris punya Instagram kan? Punya tentunya. Sejak tahun berapa punya Instagram? Instagram itu mungkin 2 tahun yang lalu ya. Belum lama sih. Rata-rata orang Indonesia tuh 5 tahun yang lalu ya familiar. Iya. Kurang lebihnya ya. Saya lebih konsen dulu di Facebook. Kemudian saya masuk di Instagram. Oke. Sekarang TikTok ya. Generasi TikTok lahir ya. Anak-anak TikTok ini banyak banget nih ya. Jadi banyak banget ya media-media sosial pendengar Solo Pos FM. Mungkin Anda punya Facebook 10 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang pun masih digunakan. Atau mungkin Anda punya Instagram minimal 5 tahun yang lalu. Atau kalau Mas Aris 2 tahun yang lalu gitu ya. Punya Instagram dan itu bisa dimanfaatkan. Iya, betul. Tema membangun personal brand lewat Instagram. Oke, menarik ini ya. Murah, mudah, terjangkau. Iya, efektif ya. Efektif ya. Sebenarnya seberapa ini Mas? Seberapa apa ya? Efektif terkait dengan personal branding lewat Instagram. Jadi sebelum efektif dan tidaknya, kita perlu membahas terkait dengan apa sih personal branding gitu ya. Oke. Jadi bahasa sederhananya gini. Kamu itu ingin dikenal siapa lewat Instagram? Kowe itu siapa? Iya gitu. Kamu ingin dikenal dunia sebagai siapa? Itu bahasa sederhananya. Jadi bagaimana orang itu tahu kita sebagai siapa? Itu personal branding. Nah, bagaimana mewujudkan personal branding itu? Nah, tema hari ini adalah bagaimana kita mengoptimasi Instagram untuk personal branding kita. Jadi personal branding di Instagram. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Pertama adalah teman-teman fondasi. Fondasi ini dalam artian adalah kita ingin dikenal siapa di bidang apa. Contoh gini, kita ingin dikenal sebagai seorang pakar komunikasi. Komunikasi itu kan kalau diturunkan, diiris kembali kan spesifiknya lebih tajam lagi, lebih dalam lagi kan ada. Tentukan niche-nya bahasanya gitu kan. Jadi apa namanya, kita itu niche-nya mau main di mana, itu kita juga harus tentukan di fase fondasi ini. Jadi di bidang apa, spesifikasinya apa, niche-nya apa, itu selesaikan di fase fondasi. Nah, ketika kita sudah ketemu, oh saya ingin dikenal sebagai seorang penyiar nih, contohnya gitu kan. Nah, bangun itu kita sebagai seorang penyiar. Yang kedua adalah menyiapkan sistem. Nanti saya akan lebih menjelaskan lagi apa itu sistem. Saya loncat ketiga dulu. Nah, ketika kita sudah menyiapkan sistem, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita meng-create sebuah konten. Create konten, mendistribusikan konten, menyampaikan konten. Nah, konten-konten ini tentunya harus sesuai dengan bidang yang kita geluti atau yang ingin kita sampaikan kepada publik, kepada netizen. Termasuk personal ini ya tadi ya. Personal branding kita ketika kita ingin dikenal sebagai seorang penyiar, maka posting-posting kita, create konten kita terkait dengan dunia siaran. Kalau kemudian kita bahas tentang gorengan, terus kemudian kita bicara otomotif dan sebagainya, tidak akan terbentuk personal branding kita. Nah, setelah kemudian create konten, distribusi konten dan sebagainya adalah bagaimana kita membangun audiens kita di Instagram. Jadi audien kita harus dibangun melalui Instagram. Dengan cara apa? Engagement itu kita jaga. Engagement itu contohnya gini, interaksi dengan follower kita, kemudian like follower kita, komen follower kita dan sebagainya. Interaksi itu selalu dibangun. Setelah interaksi itu dibangun, bagaimana kita menggeret itu ke komunitas? Kita pindahkan nih follower kita yang kita bangun dengan engagement itu, kemudian kita geret ke komunitas. Nah, setelah mereka masuk dalam kolam kita, bahasanya kolam nih, komunitas. Kemudian adalah bagaimana kita mampu memonetize follower kita. Monetize itu bagaimana kita bisa menghasilkan. Nah, ini yang langkah-langkah ini yang bisa dilakukan teman-teman ketika ingin membangun sebuah personal branding, tetapi endingnya mampu menghasilkan multi income source. Jadi kita akan dapatkan income dari ketika kita mampu membangun sebuah personal branding. Tapi di satu sisi juga itu mungkin kemungkinan orang yang punya sistem yang bagus bisa bertahan lama gitu. Tapi kan ada yang memang hanya beberapa waktu saja gitu. Hanya sekedar mengejar konten atau mengejar follower. Yang penting sudah tersampaikan begitu. Artinya ya sudah gitu.
Kayak gitu gimana? Jadi gini, ini kan kayak gitu ya. Jadi gini, ini terkait konsistensi terkait dengan kreativitas. Jadi kalau 1-2 hari, 2 bulan kita hanya mengejar terkenal dan sebagainya, tapi kita tidak menyiapkan jangka panjang, nanti kita juga ini 4 bulan kita dikenal, setelah itu kita lenyap. Siapa nah ini wah siapa? Karena kita tidak konsisten. Setelah 4 bulan kita tidak posting lagi, kita tidak bicara tentang narasi branding yang kita ingin wujudkan dan sebagainya. Oke. Nah kalau seperti itu nih ya, misalkan jangka pendek dan juga jangka panjang ya, itu otomatis juga apakah memang sebuah tuntutan saja atau memang bagaimana? Kalau kayak gitu tuh. Jadi gini, ketika kita ingin masuk atau kita ingin dikenal sebagai seseorang, sesuatu, maka kita harus menyiapkan konsep agar ini bisa jangka panjang. Jadi kelemahan biasanya adalah mereka tidak menyusun konsep di awal. Susun fondasinya dulu, fondasi kuat, kemudian baru kita eksekusi. Kalau hanya sekedar posting, maka Instagram kita hanya sebatas menjadi etalase, tetapi tidak difungsikan sebagai personal branding kita. Oke. Hanya sekilas ya. Iya. Hanya sekedar posting saja nggak ada makna gitu kan. Oke. Ngomong soal posting gitu ya, terkait dengan konten ya. Iya, konten yang dimiliki tadi sempat kita singgung juga. Kalau kita sejalan dengan kontennya juga it's okay, malah lebih bagus gitu ya. Tapi di satu sisi orang kadang ada yang menyimpang dikit lah, artinya biar untuk selingan kayak gitu. Itu bisa nggak sih sebenarnya dipakai kayak gitu tuh? Jadi gini. Biar nggak terlalu monoton katakanlah. Monoton dalam artian gini ya, jadi ada sisi positif dan negatifnya. Monoton dalam artian bahwa semakin kita sering distribusi konten terkait dengan kepakaran kita, keinginan kita ingin dikenal sebagai apa, maka orang akan semakin mengenal kita dan orang akan menganggap kita sebagai seorang pakar. Konsisten, karena kita terus menerus di bidang itu. Nah ini benefit dari ketika kita membangun personal branding. Jadi benefit kita semakin hari semakin terbentuk dan semakin orang menganggap kita sebagai seorang pakar. Kemudian orang juga akan menganggap kita akan menjadi problem solver, pemecah masalah di bidang yang kita geluti saat ini. Oke, terkait dengan konten itu bisa kita yang meng-create sendiri atau memang dari follower bisa jadi konten gitu? Jadi gini, kita bisa meng-create konten sendiri. Yang kedua, keuntungan ketika kita punya follower dan kita interaksi adalah bahan itu bisa diambilkan dari interaksi kita dengan follower kita. Contoh nih, Mas, aku pengen ini dibahas tentang ini, maka kita bisa jadikan konten. Mas, aku dari dulu pengen membangun personal branding, piye caranya? Contohnya gitu, interaksi dengan Mas, aku sudah melakukan ini, tapi kok persepsi yang timbul kok begini? Itu bisa jadikan bahan konten. Oke, jadi nggak jauh-jauh ya sebenarnya kalau konten itu ya, nggak usah terlalu pusing bikin konten ya. Kalau kita konsisten posting gitu terkait dengan bidang yang kita geluti saat ini, biasanya follower itu akan terbentuk circle-nya itu seputar itu saja. Jadi akan menemukan algoritmanya itu kan orang-orang yang akan menemukan terkait dunia itu. Kalau kita bicara masalah branding, maka nanti follower kita adalah orang-orang yang menyukai atau butuh materi tentang brand dan branding. Oke, dan itu butuh berapa waktu ya? Jadi gini, tidak ada waktu yang singkat. Jadi gini, ada 2, organik atau kita lewat berbayar gitu ya, followernya gitu. Ya, kalau instan kita sudah cepat banget gitu kan. Kita mengoptimasi itu lewat Instagram AdSense misal gitu kan, atau Facebook AdSense dan sebagainya dalam rangka mendatangkan traffic pengunjung atau follower ke Instagram kita. Organik butuh waktu memang, tetapi engagement-nya nanti akan tinggi. Tapi kalau dengan AdSense cepat gitu kan, tetapi engagement-nya harus kita bangun ya cukup lumayan waktunya. Oke, tergantung pilihan kita seperti apa. Pilihannya. Ada Danita yang ada di Pabelan. Selamat sore Mas Ares dan juga Mas Putu. Selamat sore juga Danita. Kebetulan juga Danita ini sering terima endorse. Iya. Artinya dia punya punya satu bakat tersendiri untuk endorse pakaian muslim, kemudian kue dan sebagainya. Tapi di satu sisi saya kebingungan juga Mas, saking banyaknya endorse, dan saya juga kadang merasa bosan begitu karena saya pengen fokus pada busana muslim saja. Nah ini seperti apa? Di satu sisi kalau saya menolak pun juga itu kan rezeki, tapi di satu sisi saya pengen lebih fokus ke pakaian muslim katanya. Itu godaan gitu ya. Jadi saking terkenalnya di Instagramnya apa coba kita cek dulu. Nanti bisa berbagi ya, saling follow ya gitu kan. Nanti gini. Jadi konsistensi tadi saya sampaikan, konsistensi itu akan membentuk kita. Jadi kalau kita sudah menentukan pilihan gitu kan. Contoh Panji, seorang stand up comedy yang berbicara tentang keindonesiaan.
dia biasanya akan menerima endorse, akan menerima jasa dan sebagainya seputar keindonesiaan, bicara tentang Indonesia, nasionalisme, cinta Indonesia dan sebagainya. Di luar itu dia tidak menerima, tidak tergoda. Karena gitu. Konsisten itu tadi. Konsisten ya? Tadi. Jadi konsistensi itu akan membentuk kita. Dunia akan mengetahui kita siapa karena konsistensi itu. Godaan itu memang banyak gitu kan. Dari sisi kanan, sisi kiri dan sebagainya. Tergantung kita mau konsisten atau tidak. Oke. Tapi kalau solusinya kayak gini nih harus punya banyak Instagram kayaknya. Atau gitu. Apa itu juga membantu nggak? Misalkan jadi gini, ini khusus untuk endorse fashion, khusus untuk makanan atau gimana? Iya. Jadi gini, fokus itu butuh pilihan. Wah, itu dia nih ya, harus mengorbankan ya. Iya. Jadi kita ingin dikenal sebagai terkait dengan dunia busana muslim, maka akun kita bangun seputar busana muslim kayak gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau akun kita akun personal, maka pilihannya hanya satu. Kita ingin dikenal sebagai siapa. Tapi kalau akun ini adalah akun bisnis ya. Nah mungkin bisa banyak ya. Ini bicara tentang busana, ini bicara tentang kuliner, ini bicara tentang apa. Tapi itu kan yang dibangun bukan personal brandnya gitu kan. Kalau personal brand kita sebagai siapa? Diri kita, tetapi penyampaiannya dibangunnya lewat sosial media, lewat Instagram atau sosial media yang lainnya. Oke, jadi balik lagi ya, kalau personal brand, kalau tadi sudah ada kejelasan ya, inginnya ke fashion muslim, berarti di situ lah lebih fokusnya. Iya. Tapi kalau pengen ke brand yang bisnis, jadi monggo silakan. Sampai ke fashion muslim, sampai ke puncaknya gitu kan. Iya, kalau kita ingin dikenal sebagai seorang yang expert di bidang busana muslim, maka kita targetkan bahwa kita akan menjadi nomor 1 di Indonesia. Keinginannya ya. Iya, kalau saat ini kita kejar tuh personal branding kita terbentuk sampai nasional. Kalau sudah terbentuk nasional, bagaimana kita kejar sampai internasional. Nah, ini yang harus kita kejar terus, dan itu nanti otomatis income itu akan mengikuti. Semakin tinggi akan semakin besar tuh. Tarifnya nanti semakin besar tuh. Godaan-godaan kita singkirkan. Nanti kalau kita ke puncak, sudah tertutup tuh gitu. Kalau kita nggak konsen lagi juga malah balik lagi ke nol ya malah. Iya, betul. Semakin tinggi, semakin ke puncak, otomatis godaan semakin banyak begitu. Iya, semakin betul. Konsisten diri kita, semakin godaan itu akan hilang. Iya. Tapi kan yang terpenting adalah bagaimana kita mempertahankan. Mempertahankan kan jauh lebih sulit ya. Iya, betul. Kita mencarinya dari tahap awal. Nah, ini seperti apa mempertahankan? Apakah hanya sekedar konten saja atau sekedar konsekuensi saja, atau memang ada cara-cara lain? Oke, nanti di sesi berikutnya ya Mas Aris ya. Siap. Kita akan bahas. Kita jeda terlebih dahulu pendengar.